Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melianti dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari mutlak dan muqayyad. Apabila kita selidiki secara sama tentang keadaan tiap-tiap lafaz yang dipandang dari segi dibatasinya atau tidak lafaz itu, maka ada yang keadaannya bebas dan tidak dibatasi. Penggunaannya oleh hal lain muqayyad. Hal-hal ini yang membatasi lafaz itu disebut al-qaid. Oleh karena itu, berbicara tentang mutlak, maka terkait pula masalah muqayyad dan al-qaid. Mutlak ialah lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada pengertian dengan tidak ada ikatan batas yang tersendiri berupa perkataan seperti firman Allah sebagai berikut, Fatahriru raqabati, yang artinya maka wajib atasnya memerdekakan seseorang hamba sahaya. Ini berarti boleh membebaskan hamba sahaya yang tidak mukmin atau hamba sahaya yang mukmin. Jadi muqayyad ialah suatu lafaz yang menunjukkan atas pengertian yang punya batas tertentu berupa perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadli Ibrahim. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kaidah mutlak dan muqayyad. Jika tempat penghubung hanya satu maka wajib ditakkid. Jika tempat penghubung lebih dari satu maka tidak wajib ditakkid. Apabila nas hukum datang pada bentuk mutlak dan pada sisi lain dengan bentuk muqayyad, maka menurut para ulama usul dan 4 kaidah di dalamnya, yaitu 1. Sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab hukum yang ada dalam muqayyad. Maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Contoh ayat mutlaknya yaitu surat Al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan, yaitu Harramat alaikum maitatu waddamu walahmu hinziri, diharamkan bagimu atau memakan bangkai, darah daging babi. Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena lafaz dam atau darah berbentuk mutlak tidak diikat oleh sifat atau hal yang lain yang mengikatnya. Adapun sebab ayat ini ialah dam atau darah yang di dalamnya mengandung hal bahaya bagi siapa yang memakannya, sedangkan hukumnya adalah haram. Ayat muqayyadnya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 15 dalam masalah yang sama, yaitu dam atau darah yang diharamkan. Yang kedua yaitu sebab yang ada dalam mutlak dan muqayyad sama, tetapi hukum keduanya berbeda. Dalam hal ini mutlak tidak bisa ditarik kepada muqayyad. Contoh ayat mutlak surat Al-Maidah ayat 6 tentang tayamum. Yang ketiga, jika sebab yang ada pada mutlak dan muqayyad berbeda tetapi hukum keduanya sama, maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagai yang muqayyad. Mutlak surat Al-Mujadalah ayat 3 tentang kafarah zihar yang dilakukan suami kepada istrinya. Yang keempat, jika sebab dan hukum pada mutlak berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada muqayyad, maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagai yang muqayyad. Contoh mutlak adalah masalahat pencurian terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, Fasariku wasarikotu fakta'u aidiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya atau sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Lafadznya dalam ayat di atas berbentuk mutlak, yakni keharusan memotong tangan tanpa diberi batasan sampai daerah mana dari tangan yang harus dipotong. Muqayyad masalah wudu yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Macam-macam mutlak dan muqayyad. Muqayyad dan mutlak memiliki bentuk akliyah dan sebagai realitisnya sebagai berikut ini. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama seperti puasa. Untuk kafarah sumpah, lafaz ini adalah qaraah mutawatir yang terdapat dalam mushaf dan diungkapkan secara mutlak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian ini adalah kafarat sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Al-Maidah ayat 86. Yang kedua, sebab sama namun hukum berbeda, seperti kata tangan. Dalam wudu dan tayamum, membasuh tangan dalam wudhu dibatasi sampai dengan siku. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dengan tanganmu sampai dengan siku. Al-Maidah ayat 6. Jadi kesimpulan dari presentasi materi kami adalah mutlak ialah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa dibatasi oleh suatu hal yang lain. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan dibatasi oleh suatu hal dari batas-batas tertentu. Dan lafaz yang mutlak harus diartikan secara mutlak, dan lafaz yang muqayyad harus diartikan secara muqayyad. Hal itu tidak boleh dicampur adukan satu dengan yang lainnya karena hukumnya pun berbeda. Kalau suatu soal disebutkan dengan lafaz mutlak dan di tempat lain itu disebutkan dengan lafaz muqayyad, maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama, terus sama atau berbeda hukum dan sebabnya. Yang kedua, berisi hukumnya sama tetapi berlainan sebabnya. Dan yang ketiga, itu berbeda hukum dan sebabnya. Dan yang keempat, berbeda hukum dan sebabnya sama. Baik teman-teman, presentasi kelompok kami telah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, teman-teman saya telah membahas yang pertama itu ada pengertian mutlak dan muqayyad beserta contohnya. Yang kedua itu adalah kaidah hukum lafal mutlak dan muqayyad. Yang ketiga, macam-macam mutlak dan muqayyad. Yang keempat adalah kesimpulan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau menyimak presentasi ini. Sekian presentasi kami. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dengan lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.